Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Fatundisa di channel YouTube aku, Saskia Fatundisa Episode My Diary. Lanjutan dari video sebelumnya, kali ini saya akan memperingatkan bagaimana sih cara-cara menahan dari hal-hal yang merusak atau membatalkan puasa. Nah ini, puasa itu memang banyak rintangan, tapi dan banyak cobaan ya. Jadi bagaimana kita yang belum terbiasa berpuasa jadi terbiasa. Nah, seperti kita ketahui bahwa bulan puasa itu kan memang banyak harus menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, ada beberapa banyak sekali hal-hal yang bagaimana sih cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan atau merusak pahala puasa. Yang pertama adalah perhatikan waktunya nih. Cara untuk menahan diri membatalkan puasa adalah jangan membuat keriuhan di sini ya, terutama di waktu sahur sampai subuh ya. Itu tidak boleh tidak boleh membuat kegaduhan berisik atau seperti marah-marah ya. Marah-marah itu juga bisa merusak pahala puasa yang bisa merugikan orang lain di sekitar kita. Begitu juga pada saat kita sahur tuh yang nggak boleh, yang bisa membatalkan puasa itu adalah sahurnya dengan makan makanan yang terlalu banyak ya, yang bisa merusak pahala juga. Meskipun bukan membatalkan, tapi itu juga tidak baik karena makan sahur yang terlalu banyak itu bisa mengakibatkan kita tuh cepat lapar pada saat berpuasa. Begitu juga minum, itu juga tidak baik. Oke, yang kedua, gila ya, kita tuh harus menahan diri dari ketergantungan makanan minuman itu berisi gila ya, untuk kalian untuk makan atau minum. Jadi gila itu tuh adalah seperti bicara sendiri, melakukan gerakan-gerakan aneh, terus ada nyanyi sendiri, senyum-senyum sendiri. Itu kan juga berkaitan dengan sikap gila yang bisa merusak pahala puasa ya. Apalagi parahnya hilang akal ya, itu bisa membatalkan puasa. Oke, yang ketiga, menangis. Sebenarnya menangis itu kan kayaknya nggak wajar kalau di luar puasa, cuman yang nggak boleh itu menangis yang karena keinginan untuk untuk rindu sesuatu atau karena kepaksa. Jadi itu tidak boleh juga menangis karena memang juga membatalkan puasa ya, yang bisa mengakibatkan diri kita tuh tidak sabar untuk menahan diri dari pagi sampai sore ya, tepatnya dari waktu subuh sampai maghrib. Yang keempat adalah makan dan minum dengan sengaja. Biasanya gini, kita bayang nggak kalau kita melihat ada teman kita yang ada orang yang sakit atau lagi haid atau yang kurang mampu itu kan, atau lagi haid ya terutama ya. Jadi kalau orang sakit tuh biasanya tidak bisa berpuasa, biasanya tuh orangnya sakit berat. Kita lagi berpuasa tiba-tiba dia makan. Nah, jadi kita tidak boleh lihat orang yang tidak berpuasa sedang makan. Jadi orang yang sakit, haid ataupun yang tidak mampu itu tuh harus cari tempat lain untuk makanan minum dari orang-orang yang melihat, orang-orang berpuasa yang melihat kita ya. Jadi itu tidak boleh ikut mereka, harus hormat dan tetap hormat. Jadi harus menghargai empati orang lain untuk yang tidak berpuasa. Nah, kemudian yang kelima, muntah dengan sengaja. Sebenarnya gini, kalau makan sahur dan buka itu karena biasanya kita suka selalu alergi terhadap sesuatu yang menempel di makanan, seperti seperti ada duri, ada bawang, ada tulang. Itu kan biasanya kita selalu mau muntah. Tapi di bulan puasa ini tidak boleh diizinkan untuk muntah ya. Misalnya dimuntah pada saat sahur dan buka maupun di luar. Cukup kalau dimuntah pada saat sahur dan berbuka, kita cukup minum air pelan-pelan sampai hilang. Atau muntah kalau hanya di waktu sahur berbuka. Kalau saat berpuasa tidak boleh juga karena itu juga membatalkan ya. Cukup dengan telan aja, dengan telan tarik nafas. Jadi seperti itu. Kemudian yang keenam nih, cara yang membatalkan puasa adalah melakukan bullying. Nah ini kan kejahatan itu kan juga sangat dilarang dalam berpuasa karena memang bisa merusak pahala ya. Bisa contoh, ada teman yang iri nih dengan kita berpuasa, kita cuek aja nih orang yang melakukan kesalahan yang membatalkan puasa, kita cuek aja. Tapi kalau kita yang jadi terkena korbannya itu kan wajar. Jadi suatu saat kita harus tetap menahan puasa ya, walaupun ada yang membuli kita. Jadi kasus bullying juga dan kejahatan lain itu juga sangat tidak diperbolehkan dalam berpuasa, bisa merusak pahala puasa. Oke, jadi cara menahan diri dari semua ini adalah harus tenang, sabar, diam, bersikap biasa, dan biarkan saja orang-orang yang membatalkan puasa itu. Nanti mereka juga akan dihasilkan oleh orang lain ya. Oke, itu saja untuk kali ini videonya, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan subscribe channel di bawah ini ya.
supaya bisa mendapatkan info limited aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.